tenang sana. Buktinya ada 2 amunisi hari ini di masa tenang yang mereka lontarkan. Ada dua, bukan hanya soal film Dirty, tapi soal Poni. Ya, Poni ngomong kemana-mana dia kecewa, minta jadi Wamenhan, nggak dikasih, nggak jelas. Ya. Ngomong dia kemana-mana. Dua itu yang kemudian mereka sengaja luncurkan di hari tenang. Betul, kata Bang Azam. Supaya kita nggak bisa ngomong apa-apa, kalau kita bantah pasti akan ditilang gitu. Tapi biarilah, itu mereka memang sangat panik sekali. Dan saya sampaikan bahwa pekerja buruh kami bertiga karena terbagi 1, 2, 3 bertiga, kami adu strategi merebut suara buruh. Di paslon 2 yang mengkrit bagaimana merebut hati suara pekerja buruh adalah kami dari KSPL leadernya. Mantap. Pertanyaannya tidak usah khawatir, kita akan menang sekali putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keyakinan ya, bukan pertanyaan. Lanjut. Yang kedua aja sekalian. Ya. Ayo, siapa ada? Tanya aja tadi kan. Ya, salam setengah merdeka. Oh, Wahab udah ngangkat tangan nih. Eli Salomo juga ngangkat tangan. Bung Eli masih inget gue ya? Lipe Kamtri. Dari Persatuan Aksi Mahasiswa Trisakti, tapi sekarang jadi Koop, sekarang udah alumni. Terima kasih atas undangan dari kawan-kawan aktif semua. Kita bisa kumpul, bisa ketemu lagi. Mungkin kalau waktu ketemu gini, kita juga ketemu. Wajah-wajah udah berubah, kan? Apalagi Bung Eli, mukanya udah berubah banget tuh. Nah, terkait dengan agenda hari ini yang judulnya Sara Sehat Aktivis Menjaga Demokrasi dari Reformasi 98 menuju Indonesia Emas. Nah, kita kawan-kawan semua pasti di 98 punya pengalaman, ya, punya pengalaman terkait dengan agenda reformasi. Yang sampai detik ini juga belum selesai, masih banyak PR-nya. Nah, kita mau kelas balik pada suatu di 98 ketika rezim Orde Baru itu runtuh, kita tidak memberikan yang namanya agenda. Kita hanya memberikan wacana apa yang harus dilakukan oleh elit pada saat itu. Akhirnya reformasi itu dibajak oleh para reformis gadungan. Nah, ini yang tidak boleh lagi terulang, karena kita yakin Prabowo akan memenangi Pilpres ini dalam 1 putaran. Itu sudah takdir dan tidak bisa diarahkan lagi. Sehingga kawan-kawan dari aktivis 98 mohon saran aja bisa menyodorkan satu proposal jelas untuk dilakukan oleh Prabowo bersama dengan Gibran untuk menuntaskan beberapa poin-poin agenda yang ada di reformasi. Nah, ini yang harus tuntas, jangan lagi cek kosong. Sayang sekali kalau kita bisa berkumpul di sini tapi tidak bisa menyodorkan sesuatu yang langkah konkret yang harus dikerjakan oleh Prabowo Gibran. Karena setelah Prabowo lewat, siapa lagi yang akan meneruskan? Gibran. Saya agak sanksi. Pintu masuk untuk menjalankan agenda reformasi dan menghilangkan yang namanya reformis gadungan, ya saatnya adalah momennya saat ini. Nah, sebisa mungkin juga kawan-kawan aktivis 98 ada di dalam kabinetnya, ada di dalam gerbong besarnya. Untuk apa? Menjaga demokrasi, mengawal agenda reformasi. Kalau kita berada di luar terus dari kabinet atau dari pemerintahan, maka kita bisa jadi penonton. Paling ramai ketika lagi asik turun di jalan. Paling ramai pada saat lagi diskusi, pada saat berdebat. Tapi kita udah capek. Capek dalam arti apa? Kalau itu hanya sebatas jadi wacana, hanya sebatas agenda 5 tahunan, lalu reformasi diangkat kembali oleh baik dari kawan-kawan yang ada di sini maupun yang ada di sebelah sana, semua membajak reformasi. Tapi konkretnya tidak pernah ada. Nah, saya berharap dari Bang Moti, Bang Jago, ada Bung Wahab juga, dan Eli Salomo juga di sini ada, bisa gitu mendorongkan draft jelas. Ini loh tawaran dari kawan-kawan, bukan lagi tawaran, ini loh yang kami inginkan. Sehingga reformis gadungan ini tidak lagi mengambil panggung-panggung politik demokrasi ini, mengatasnamakan demokrasi, mengataskan reformasi untuk kepentingan yang ada di dalam kepentingan politik dirinya sendiri. Nah, saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih atas undangannya. Company sudah ada di sini, tenang aja, ya kan? Kita satu putaran. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, Oke, kita kedua bisa ditanggapin dulu dia. Ya, soal
agenda aktivis dalam mengawal pemerintahan ini nanti seperti apa? Siapa yang bakal nanggepin? Ya, atau Valdo Maldini dulu ya, belum ngomong ya. Valdo ya, gimana perasaan Anda menjadi legitimasi abang-abang ini sebagai ada aktivis lintas generasi gitu ya? Silahkan Bang Jabo. Bakar lagi Bang. Nanti ditambahin kawan-kawan ya. Saya mau merasionalisasi saja tentang apa namanya komposisi ya. Komposisi dalam koalisi yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Sehingga nanti kita bisa tahu dari mana kita mau memberikan usulan-usulan ya, usulan-usulan programatik terhadap pemerintahan baru ini. Saya pikir ada tiga hal. Pertama bahwa kenapa kemudian para aktivis ini mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran secara programatik clear. Secara programatik clear ya. Saat pimpinan kita walaupun mungkin masih ada beberapa yang belum masuk ke dalam visi-visi itu. Artinya masih bisa kemudian kita memberikan masukan-masukan. Itu satu. Yang kedua, kita mesti punya waktu. Antara 14 Februari dengan 20 Oktober itu adalah masa transisi. Saatnya kemudian kalau kita memiliki konsep-konsep, usulan-usulan, program-program yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah baru tersebut, waktunya adalah 14 Februari sampai 20 Oktober.